Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Ar-rijal. Rijal jamak dari rojul. Kalau satu, rojul. Kalau dua, rojulan. Kalau tiga, rijal. Tiga rijal. Siapa nama kau? Rijal, Pak. Mak, bertiga kau ni. Ar-rijal pakai jim. Rizal, itu fasih kali. Ar-rijalu laki-laki, maksudnya suami. Qawwamuna. Qawwamun diambil dari kata qama, tegak lurus. Qawwamun meluruskan. Siapa yang diluruskannya? Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka laki-laki meluruskan perempuan. Kalau laki-laki ikut perempuan, maka laki-laki itu menjadi laki-laki yang bengkok. Kalau dia pejabat, diikutnya bininya, dia jadi pejabat bengkok. Kalau ustadz ikut bini, ustadz bengkok. Itu maka banyak yang tak sanggup jadi laki-laki ini, akhirnya melambai, pergi ke Thailand operasi. Kan banyak videonya sekarang kan, sebulan di Thailand. Ada dapat kalian berubah. Ar-rijalu qawwamun. Laki-laki itu yang meluruskan perempuan. Sekarang apa yang terjadi? Perempuan yang meluruskan laki-laki. Kenapa abang tak sembahyang? Kenapa abang main game online? Kenapa abang ngasih mancing? Kenapa abang terbalik udah dunia ini? Padahal sebetulnya laki-laki lah yang meluruskan. Alan nisa, perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki meluruskan, membimbing, mengayomi, mengajar perempuan. Bima, dengan ma sesuatu. Laki-laki membimbing perempuan itu dengan apa? Dengan sesuatu. Faddalallahu, faddala, yang sudah dilebihkan Allah. Laki-laki itu dilebihkan Allah dari perempuan. Ba'dahum ala ba'din, sebagian atas sebagian. Apa kelebihan laki-laki itu dari perempuan? Laki-laki itu lebih rasional, perempuan itu lebih emosional. Maka kalau ada laki-laki yang emosional, perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki kalau iya, iya, tidak, tidak. Kalau perempuan, dia bilang iya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tanyalah sama bapak-bapak yang udah menikah ini, apa paham dia dengan itu? Saya tak usah terlalu banyak cerita ini, nanti kalian takut berbini. Ini banyak adik-adik mahasiswa kita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dilebihkan Allah dia. Tapi perempuan juga punya banyak kelebihan. Perempuan punya kesabaran tingkat tinggi. Itu kenapa mengandung itu diberikan ke perempuan. Coba kalau ganti-gantian, anak pertama laki-laki, suami mengandung, anak kedua giliran kau lah, Dik, giliran kau lah. Seandainya laki-laki itu mengandung dengan rasionalnya, dengan emosionalnya,
Mungkin tak 9 bulan 10 hari, sebulan aja. Jadi Allah sudah lebihkan ba'dahum ala ba'd. Perempuan dengan laki-laki itu bukan laki-laki lebih, perempuan lebih, tak begitu. Laki-laki punya kelebihan pada bidang tertentu, perempuan juga punya kelebihan pada bidang tertentu. Begitu memahaminya. Kalau tidak nanti laki-laki ini merasa absolut, jadi raja dia. Apalagi kelebihannya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari nafkah. Wa bima anfaqu, dari nafkah. Karena laki-laki yang menanggung nafkah mahar, laki-laki yang menanggung nafkah makan, laki-laki yang menanggung nafkah pakaian, laki-laki menanggung nafkah tempat tinggal, laki-laki menanggung nafkah pendidikan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Makanya kalau orang paham konsep ini, dia tidak akan mengkritik tentang pembagian warisan. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena keperluan laki-laki lebih banyak. Bukan karena Islam tidak adil lalu mengeksploitasi perempuan, enggak. Perempuan kau cukup 50, laki-laki 100. Kenapa? Karena semua keperluan perempuan ditanggung laki-laki. Makannya ditanggung laki-laki, pakaiannya ditanggung laki-laki. Siapa yang menanggung perempuan? Ayahnya? Tak ada ayahnya. Atuknya? Tak ada atuknya. Abangnya? Tak ada abangnya. Adiknya? Tak ada adiknya. Pakciknya? Abang ayahnya, adik ayah. Dia tenang saja. Itu beda gaji laki-laki sama gaji perempuan. Perempuan bergaji 5 juta, laki-laki bergaji 5 juta. Apa bedanya? Tanggal 31 malam tanggal 1 jam 12:01 sama kayanya. Laki-laki kaya, perempuan kaya. Besok pagi laki-laki itu masuk dalam asnaf fakir miskin. Kenapa? Karena duit perempuan itu bertahan 5 juta. Laki-laki potong air, potong listrik, potong kredit, potong. Makanya perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki itu bengkaknya di kepala. Jadi kalau ada anak-anak mengatakan, ibu kami mengandung 9 bulan 10 hari di perutnya, habis itu keluar. Tapi laki-laki mengandung kalian di kepalanya, memikirkan biaya nikah kalian, memikirkan nanti macam mana sekolah kalian, tak pernah keluar dari kepala. Mesti adil bicara laki-laki dengan perempuan. Kalau tidak nanti ustaz kena serang. Lalu setelah bicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, hartanya. Fas-salihatun, ada perempuan-perempuan yang solihah. Solihah diambil dari kata saluha. Saluha artinya tak bercacat. Idza saluhat saluhal amal kullu. Kalau hati itu bersih, maka yang lain ikut jadi bersih. Bersih tak bercacat. Fas-salihat, perempuan yang solihat. Qanitat, qanitat artinya muti'at lillah, taat kepada Allah. Yang ketiga, hafizat, menjaga dirinya lil ghaib, ketika tak ada suaminya. Jangan sampai dimasukkannya orang lain ke rumah. Menjaga suaminya saat, menjaga dirinya saat suaminya ghaib, ghaib suaminya. Ghaib keluar kota. Ghaib itu bukan artinya diculik hantu. Ghaib itu artinya tak ada di tempat. Kau kok belanja sendiri ke mall? Suamiku ghaib. Maksudnya suami sedang tak ada di tempat. Bima hafizallah, sesuai dengan Allah menjaga dia, maka dia pun menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sifat perempuan itu salihat, qanitat, hafizat. Salihat, suci bersih. Qanitat, taat kepada Allah. Hafizat, menjaga dirinya lil ghaib, waktu suaminya tak ada di rumah. Ini bukti bahwa istri itu di rumah. Sekarang dibalik pula, laki di rumah, bini keluar kota. Tak pula berangkat pakai mahram. Yang mengantar bini ke airport suami, dititipkan ke kepala dinas. Jaga bini saya ini ya Pak. Iyalah kata dia. Pagar makan laut sekarang. Dulu pagar makan tanaman. Sekarang pagar makan laut sekarang. Nisa 34. Itu ayat-ayatnya. Berikutnya wa ammal ahadis. Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis. Jadi kalau menghafal 10 kosakata Arab, otomatis menghafal 20. Kenapa? Karena jamaknya mesti dihafal. Babun, abwabun. Nafizatun, nawafiz. Baitun, buyutun. Masjidun, masajid. Rajulun, riyad. Jami'atun, itu mudah, muannas salim, jami'atun. Yang susah itu kalau jamak taksir, dia mesti dihafal. Beda sama Inggris, books. Beda sama bahasa Indonesia, masjid, banyak masjid. Faminha diantaranya hadithu Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil babi qablah. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Amr bin Ahwas pada bab sebelumnya, sudah kita bahas. Sekarang hadis dari Abu Hurairah 281. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza apabila da'a memanggil rajulu laki-laki. Cara menerjemahkannya, apabila laki-laki memanggil. Laki-laki di sini maksudnya suami. Imra'atahu, istrinya. Apabila laki-laki memanggil istrinya, ila firashihi, firash, kasur, tempat tidur. Ini kata-kata kiasan. Nabi itu bahasanya tidak vulgar. Kita pun di bumi Melayu ini tak boleh ustadz, ceramah, tokoh masyarakat bercakap bau-bau porno, tak boleh. Mungkin di sebagian suku lain boleh, tapi tempat kita pantang, tak boleh. Itu adat istiadat kita. Saya tak menyalahkan adat istiadat orang lain. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Siapapun datang berceramah ke bumi Melayu Lancang Kuning, perhatikan adab-adab ini. Jangan bercakap yang tidak depan orang banyak. Pantang, tak boleh. Maka bunyi kalimatnya kiasan. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, istrinya tak mau datang. Tak mau istrinya datang, menolak dia. Fabata, lalu suaminya tidur. Ghadbana, dalam keadaan ghadban, marah. Ghadibun, marah. Ghadban, sangat marah. Alaiha, kepada istrinya. La'anat hal malaikatu, maka istrinya itu dilaknat malaikat. Hatta tusbiha, sampai subuh. Jadi kalau jam 10 malam sampai subuh, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam dia dilaknat. Apa makna laknat? Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Karena malaikat itu selalu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Begitu malaikat berhenti mendoakan, tak dapat rahmat. Laknat artinya tak dapat rahmat. Tapi memahami hadis ini jangan sepihak.
Coba tengok perempuan yang ideal dalam Islam. Jangan laki-laki mendengar hadis ini, dibacanya hadis ini, atau didengarnya tausiah ini, dipotongnya. Ketika bininya menolak, diputarnya. Tengok kata Ustaz Somad. Padahal bininya itu dari mulai pagi bangun, jam 4 sudah bangun, menyusun kangkung, bayam, genjer, tahu, tempe, bawa motor menuju pasar pagi Arengka jam 4 pagi. Ustaz tahu dari mana? Tadi pagi saya di salibnya di belakang. Itu naik motor tadi. Saya tengok, udah mau marah, saya tengok emak-emak, ibu-ibu membawa beban berat. Belum lagi kita sholat subuh, mau pergi ke pasar pagi Arengka berjualan. Berjualan sampai jam 4 sore. Pulang ke rumah memandikan anak lagi, membersihkan rumah lagi. Laki pula tak tahu diuntung, anduk diletakkan di tempat tidur. Setrika sudah bagus pakaian, tarik bawah, tumbang dari atas ke bawah. Anak pula susun paku, do re mi fa sol la si do, la sol fa mi re do. Satu di belakang, satu di sini, satu di sini, satu di dalam. Udahlah begitu, dipanggilnya istrinya. Istrinya menolak. Tiba-tiba yang kena laknat istri pula. Kejam kali Tuhan itu, kejam kali malaikat itu. Kok gitu malaikat itu laki-laki lah. Tak begitu memahami hadis ini. Memahami hadis ini adalah perempuan yang ideal. Macam mana idealnya perempuan dalam Islam? Perempuan itu di rumah, yang mencari nafkah laki-laki, yang membuat teh laki-laki, yang membawa teh itu ke tamu laki-laki. Kalian kalau berbini, jangan bini kalian bawa teh ke tamu. Kalian bawa teh itu dari dapur. Kalian bilang sama dia, sebetulnya kau ni hanya duduk di rumah, tapi karena aku tak ideal. Berapa banyak dulu laki-laki ideal yang meminang kau, tapi karena cinta tak bisa memilih. Akhirnya akulah datang, pangeran kodok. Akulah yang kau terima. Maka aku dengan segala kekurangan aku, duitku tak banyak, aku tak orang kaya, maka kau ikut mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita dan anak-anak kita. Nah, jadi laki-laki juga tidak egois, tidak angkuh, tidak superior, tidak absolut, tidak maksum. Pahami hadis ini dengan konteks perempuan yang ideal menurut Islam. Aslinya perempuan itu hanya di rumah duduk. Sudahlah duduk, tak keluar, tak kerja, tiba-tiba diajak suaminya, tak mau dia. Itulah yang dilaknat. Tapi perempuan yang pontang-panting mencari nafkah, dari pagi hingga petang hingga siang, dia yang menanggung semua. Listrik dia nanggung, apa semua nanggung. Rokok laki pun dia juga nanggung. Tiba-tiba dia letih, dia menolak, dia pula kena laknat. Tak begitu. Hadis ini muttafaqun alaih. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Ar-rijal. Rijal jamak dari rojul. Kalau satu, rojul. Kalau dua, rojulan. Kalau tiga, rijal. Tiga rijal. Siapa nama kau? Rijal, Pak. Mak, bertiga kau ni. Ar-rijal pakai jim.
rizal, itu fasih kali. Ar-rijalu laki-laki, maksudnya suami. Qawwamuna, qawwamun diambil dari kata qama, tegak lurus. Qawwamun meluruskan. Siapa yang diluruskannya? Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka laki-laki meluruskan perempuan. Kalau laki-laki ikut perempuan, maka laki-laki itu menjadi laki-laki yang bengkok. Kalau dia pejabat, diikutnya bininya, dia jadi pejabat bengkok. Kalau ustadz ikut bini, ustadz bengkok. Itu maka banyak yang tak sanggup jadi laki-laki ini, akhirnya melambai, pergi ke Thailand operasi. Kan banyak videonya sekarang kan, sebulan di Thailand. Ada dapat kalian berubah. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu yang meluruskan perempuan. Sekarang apa yang terjadi? Perempuan yang meluruskan laki-laki. Kenapa abang tak sembahyang? Kenapa abang main game online? Kenapa abang ngasih mancing? Kenapa abang terbalik udah dunia ini? Padahal sebetulnya laki-laki lah yang meluruskan. Alan nisa, perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki meluruskan, membimbing, mengayomi, mengajar perempuan. Bima, bi dengan, ma sesuatu. Laki-laki membimbing perempuan itu dengan apa? Dengan sesuatu. Faddalallahu, faddala, yang sudah dilebihkan Allah. Laki-laki itu dilebihkan Allah dari perempuan. Ba'dahum ala ba'din, sebagian atas sebagian. Apa kelebihan laki-laki itu dari perempuan? Laki-laki itu lebih rasional, perempuan itu lebih emosional. Maka kalau ada laki-laki yang emosional, perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki kalau iya, iya, tidak, tidak. Kalau perempuan, dia bilang iya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tanyalah sama bapak-bapak yang sudah menikah ini, apa paham dia dengan itu? Saya tak usah terlalu banyak cerita ini, nanti kalian takut berbini. Ini banyak adik-adik mahasiswa kita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dilebihkan Allah dia. Tapi perempuan juga punya banyak kelebihan. Perempuan punya kesabaran tingkat tinggi. Itu kenapa mengandung itu diberikan ke perempuan. Coba kalau ganti-gantian, anak pertama laki-laki, suami mengandung, anak kedua giliran kau lah dik, giliran kau lah. Seandainya laki-laki itu mengandung dengan rasionalnya, dengan emosionalnya, mungkin tak 9 bulan 10 hari, sebulan aja. Jadi Allah sudah lebihkan ba'dahum 'ala ba'd. Perempuan dengan laki-laki itu bukan laki-laki lebih, perempuan lebih, tak begitu. Laki-laki punya kelebihan pada bidang tertentu, perempuan juga punya kelebihan pada bidang tertentu. Begitu memahaminya. Kalau tidak nanti laki-laki ini merasa absolut, jadi raja dia. Apalagi kelebihannya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari nafkah. Wa bima anfaqu, dari nafkah. Karena laki-laki yang menanggung nafkah mahar, laki-laki yang menanggung nafkah makan, laki-laki yang menanggung nafkah pakaian, laki-laki menanggung nafkah tempat tinggal, laki-laki menanggung nafkah pendidikan. Wa bima anfaqu min amwalihim,
Makanya kalau orang paham konsep ini, dia tidak akan mengkritik tentang pembagian warisan. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena keperluan laki-laki lebih banyak. Bukan karena Islam tidak adil lalu mengeksploitasi perempuan, enggak. Perempuan kau cukup 50, laki-laki 100. Kenapa? Karena semua keperluan perempuan ditanggung laki-laki. Makannya ditanggung laki-laki. Pakaiannya ditanggung laki-laki. Siapa yang menanggung perempuan? Ayahnya? Tak ada ayahnya. Atuknya? Tak ada atuknya. Abangnya? Tak ada abangnya. Adiknya? Tak ada adiknya. Pakciknya? Abang ayahnya, adik ayah. Dia tenang saja. Itu beda gaji laki-laki sama gaji perempuan. Perempuan bergaji 5 juta, laki-laki bergaji 5 juta. Apa bedanya? Tanggal 31 malam tanggal 1 jam 12:01 sama kayanya. Laki-laki kaya, perempuan kaya. Besok pagi laki-laki itu masuk dalam asnaf fakir miskin. Kenapa? Karena duit perempuan itu bertahan 5 juta. Laki-laki potong air, potong listrik, potong kredit, potong. Makanya perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki itu bengkaknya di kepala. Jadi kalau ada anak-anak mengatakan, ibu kami mengandung 9 bulan 10 hari di perutnya, habis itu keluar. Tapi laki-laki mengandung kalian di kepalanya, memikirkan biaya nikah kalian, memikirkan nanti macam mana sekolah kalian, tak pernah keluar dari kepala. Mesti adil bicara laki-laki dengan perempuan. Kalau tidak nanti ustaz kena serang. Lalu setelah bicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, hartanya. Fas-salihatun, ada perempuan-perempuan yang solihah. Solihah diambil dari kata saluha. Saluha artinya tak bercacat. Idza saluhat saluhal amal kullu. Kalau hati itu bersih, maka yang lain ikut jadi bersih. Bersih tak bercacat. Fasolihat, perempuan yang solihat. Qanitat, qanitat artinya muti'at lillah, taat kepada Allah. Yang ketiga, hafizat, menjaga dirinya lil ghaib, ketika tak ada suaminya. Jangan sampai dimasukkannya orang lain ke rumah. Menjaga suaminya saat, menjaga dirinya saat suaminya ghaib. Ghaib suaminya, ghaib keluar kota. Ghaib itu bukan artinya diculik hantu. Ghaib itu artinya tak ada di tempat. Kau kok belanja sendiri ke mall? Suamiku ghaib. Maksudnya suami sedang tak ada di tempat. Bima hafizallah, sesuai dengan Allah menjaga dia, maka dia pun menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat perempuan itu salihat, qanitat, hafizat. Salihat, suci bersih. Qanitat, taat kepada Allah. Hafizat, menjaga dirinya lil ghaib, waktu suaminya tak ada di rumah. Ini bukti bahwa istri itu di rumah. Sekarang dibalik pula, laki di rumah, bini keluar kota. Tak pula berangkat pakai mahram. Yang mengantar bini ke airport suami, dititipkan ke kepala dinas. Jaga bini saya ini ya Pak. Iyalah kata dia. Pagar makan laut sekarang. Dulu pagar makan tanaman. Sekarang pagar makan laut sekarang. An-Nisa 34. Itu ayat-ayatnya. Berikutnya wa ammal ahadis. Kalau satu hadis,
Kalau 2 hadisan. Kalau 3 ahadis. Jadi kalau menghafal 10 kosakata Arab, otomatis menghafal 20. Kenapa? Karena jamaknya mesti dihafal. Babun, abwabun. Nafizatun, nawafiz. Baitun, buyutun. Masjidun, masajid. Rajulun, rijal. Jami'atun, itu mudah, muannas salim, jami'atun. Yang susah itu kalau jamak taksir, dia mesti dihafal. Beda sama Inggris, books. Beda sama bahasa Indonesia, masjid, banyak masjid. Faminha, diantaranya hadithu Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil babi qablah. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Amr bin Ahwas pada bab sebelumnya, sudah kita bahas. Sekarang hadis dari Abu Hurairah 281. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza, apabila da'a, memanggil, rajulu, laki-laki. Cara menerjemahkannya, apabila laki-laki memanggil. Laki-laki di sini maksudnya suami. Imra'atahu, istrinya. Apabila laki-laki memanggil istrinya, ila firashihi, firash, kasur, tempat tidur. Ini kata-kata kiasan. Nabi itu bahasanya tidak vulgar. Kita pun di bumi Melayu ini tak boleh ustadz ceramah, tokoh masyarakat bercakap bau-bau porno, tak boleh. Mungkin di sebagian suku lain boleh, tapi tempat kita pantang, tak boleh. Itu adat istiadat kita. Saya tak menyalahkan adat istiadat orang lain. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Siapapun datang berceramah ke bumi Melayu Lancang Kuning, perhatikan adab-adab ini. Jangan bercakap yang tidak ada penolong banyak. Pantang, tak boleh. Maka bunyi kalimatnya kiasan. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, istrinya tak mau datang. Tak mau istrinya datang, menolak dia. Fabata, lalu suaminya tidur. Ghadbana, dalam keadaan ghadban, marah. Ghadibun, marah. Ghadban, sangat marah. Alaiha, kepada istrinya. La'anat hal malaikatu, maka istrinya itu dilaknat malaikat. Hatta tusbiha, sampai subuh. Jadi kalau jam 10 malam sampai subuh, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam dia dilaknat. Apa makna laknat? Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Karena malaikat itu selalu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Begitu malaikat berhenti mendoakan, tak dapat rahmat. Laknat artinya tak dapat rahmat. Tapi memahami hadis ini jangan sepihak. Coba tengok perempuan yang ideal dalam Islam. Jangan laki-laki mendengar hadis ini, dibacanya hadis ini, atau didengarnya tausiah ini, dipotongnya. Ketika bininya menolak, diputarnya. Tengok kata Ustaz Somad. Padahal bininya itu dari mulai pagi bangun, jam 4 sudah bangun, menyusun kangkung, bayam, genjer, tahu, tempe, bawa motor menuju pasar pagi Arengka jam 4 pagi. Ustaz tahu dari mana? Tadi pagi saya salibnya dari belakang. Itu naik motor tadi. Saya tengok, udah mau marah, saya tengok emak-emak, ibu-ibu membawa beban berat. Belum lagi kita sholat subuh, mau pergi ke pasar pagi Arengka berjualan. Berjualan sampai jam 4 sore. Pulang ke rumah memandikan anak lagi, membersihkan rumah lagi.
Laki pula tak tahu diuntung, anduk diletakkan di tempat tidur. Setrika sudah bagus pakaian, tarik bawah, tumbang dari atas ke bawah. Anak pula susun paku, do re mi fa sol la si do, la sol fa mi re do. Satu di belakang, satu di sini, satu di sini, satu di dalam. Udahlah begitu, dipanggilnya istrinya. Istrinya menolak. Tiba-tiba yang kena laknat istri pula. Kejam kali Tuhan itu. Kejam kali malaikat itu. Kok gitu malaikat itu laki-laki lah. Tak begitu memahami hadis ini. Memahami hadis ini adalah perempuan yang ideal. Macam mana idealnya perempuan dalam Islam? Perempuan itu di rumah, yang mencari nafkah laki-laki, yang membuat teh laki-laki, yang membawa teh itu ke tamu laki-laki. Kalian kalau berbini, jangan bini kalian bawa teh ke tamu. Kalian bawa teh itu dari dapur. Kalian bilang sama dia, sebetulnya kau ini hanya duduk di rumah, tapi karena aku tak ideal. Berapa banyak dulu laki-laki ideal yang meminang kau, tapi karena cinta tak bisa memilih. Akhirnya akulah datang, pangeran kodok. Akulah yang kau terima. Maka aku dengan segala kekurangan aku, duitku tak banyak, aku tak orang kaya, maka kau ikut mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita dan anak-anak kita. Nah, jadi laki-laki juga tidak egois, tidak angkuh, tidak superior, tidak absolut, tidak maksum. Pahami hadis ini dengan konteks perempuan yang ideal. Menurut Islam, aslinya perempuan itu hanya di rumah duduk. Sudahlah duduk, tak keluar, tak kerja, tiba-tiba diajak suaminya, tak mau dia. Itulah yang dilaknat. Tapi perempuan yang pontang-panting mencari nafkah, dari pagi hingga petang hingga siang, dia yang menanggung semua. Listrik dia nanggung, apa semua nanggung. Rokok laki pun dia juga menanggung. Tiba-tiba dia letih, dia menolak, dia pula kena laknat. Tak begitu. Hadis ini muttafaqun alaih. Tidak ada lelah, insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.